Alhamdulillahilladzi wafaqa muslaha bi ta'atihi ibadil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya ibadallah usikum wa jalla taqwa wa ta'ati dalam Islam. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'kum minkum ummah yad'una ila khairin wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muhtadun. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kemurahannya kepada kita semua. Kita diberikan kesehatan beserta kesempatannya sehingga kita bisa menunaikan sebagian kewajiban kita beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang dimuliakan ini sebagai wujud rasa syukur hati pengajar. Kita tidak boleh lelah, tidak boleh kita merasa capek untuk terus-menerus meningkatkan kualitas ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga salawat dan salam tetap dilimpahcurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita semua yang tetap setia mengikuti jalan beliau. Ikhwatul iman dan syukur dan berbahagia. Kita tadi membacakan satu ayat Al-Quran surat 3 atau Al-Imran ayat 104. Rangkaian ayat itu adalah kelengkapannya untuk kita mulai dari 102. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita hamba-hamba yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa sekalian orang yang beriman yang telah memiliki keimanan, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu sekalian mau mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri dengan Allah SWT. Ayat 103-nya isinya dari watak simu di hafizah, berpegang teguhlah kalian semua kepada Allah keseluruhan. Wala tatafarraqu, janganlah bercerai-berai. Berikutnya adalah Allah katakan di akhir ayatnya, wajkuru nikmat Allah, ingatkan nikmat Allah. Kuntum ada apa bainakum batum binikmati adalah nikmat dari Allah. Allah mempersatukan kita semua dalam satu keimanan yang tadi. Itu adalah ayat 102, 103 yang menjadikan bahasan siang ini adalah bersama Pak. Allah katakan tadi, wa ta'kum minkum ummah, hendaklah di antara kamu sekalian ada ummah yaitu ila khair, yang menyeru pada khair, yang berguna bil ma'ruf, memerintahkan untuk melaksanakan ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari munkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang bahagia. Dari ayat 104 itu
ada 3 hal yang sangat penting buat kita pahami. Yang pertama adalah kaitannya al-ummah, yang kedua adalah al-khair, yang ketiga yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-ummah yang kita pahami dan kita sebagai umat. Kalau kita mempelajari lebih dalam, yang suku kata asal suku katanya sama, kita katakan umat adalah kita sebagai hamba-hamba yang beriman. Tapi kita di lain kalimat umum itu kata dasarnya sama. Ibu biasanya di masyarakat kita biarkan ibu itu adalah paling dekat dengan putra-putrinya. Tapi dalam kata yang lain, imamun adalah yang di depan atau pemimpin yang kita artikan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat lain dalam surat Al-Qari'ah itu Pak Ummuhu awya, tempat kembali. Di ayat Al-Quran yang lain, inna hati umat hukum itu adalah sistem. Sistem yang satu, ana rabbukum, aku Tuhan. Pak Buduni, Pak Takuni, beribadahlah, bertakwa kepadaku. Iwan iman dan bertakwa. Sehingga makna umat itu adalah berjalan. Kalau kita memahami dengan rangkaian ayat-ayat tadi 102, 103, maka makna umat itu adalah tentang kepemimpinan atau pemimpin. Maka bunyi ayat itu, wa takum minkum ummah, tidaklah di antara kamu sekalian membentuk satu kepemimpinan, satu imamah, satu kepemimpinan yang dekat dengan yang dipimpinnya, bisa menjadikan model, contoh sebagai imam, bisa memberikan keteladanan kepada yang dipimpinnya. Pak Ummuhu, dia bisa menjadikan tempat kembali ketika umat yang dipimpinnya itu adalah menghadapi masalah, menyandang masalah, persoalan, sekian persoalan kaitan dengan kehidupan. Maka tempat kembalinya itu adalah kepada umat pemimpin itu. Sehingga dari ayat tadi, potongan dan memerintahkan kepada kita, wahai orang yang beriman, hendaklah di antara kamu adalah membangun, membentuk kepemimpinan, membentuk imamah itu yang bisa dekat dengan yang dipimpinnya, bisa memberikan contoh keteladanan, dan juga bisa menjadikan tempat kembali ketika umat itu menghadapi masalah. Yang kedua adalah al-khair. Al-khair tidak bisa dipahami dengan yang lain kecuali al-Islam itu sendiri. Apa yang dikatakan al-khair adalah anjalahullah fil Qur'an wa ja'at bihi sunnah rasulullah, yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan besertanya mendampingi sunnah Rasul sunnah Rasul. Dua irsyad dan penjelasan tentang Al-Quran tadi terdiri daripada al-awamir wa nawahi, perintah dan larangan, disolahi sifat untuk kebaikan hamba-hambanya yaitu manusia, dunyahum wa ukhrohum, baik di dunia dan di akhirat. Jadi al-khair itu adalah satu aturan yang diberikan Allah, dicontohkan Rasulnya, yang bisa menghantarkan setiap individu mukmin yang menghendaki kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu al-khair. Itu yang kedua. Jadi yang dikatakan al-khair itu yang datang dari Allah Al-Quran, yang dicontohkan oleh Rasulnya, yang terdiri dari perintah dan larangan untuk kebaikan kita manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. Yang ketiga, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Biasanya kita artikan ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan untuk berbuat baik, mencegah dari munkar. Kalau kita memperhatikan dari segi kebahasaan, al-ma'ruf itu kata dasarnya dari arafah.
mengetahui atau tahu, ya. Sedangkan sebaliknya munkar dari nakiro, tidak tahu artinya. Maka kita ayat ini atau potongan ayat ini menjelaskan kepada kita pentingnya satu pencerahan. Pencerahan berkaitan dengan pencerahan. Di dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar itu adalah sesuatu yang diketahui baik secara syariah dan akal. Secara syariah dan akal. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini kewajiban kita. Sesungguhnya bagian pokok hamba-hamba yang beriman itu adalah meningkatkan atau melakukan pencerahan terhadap diri dan kepada orang lain. Dalam hal yang lain, mencerdaskan umat itu. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Umat tadi, pemimpin itu, pemimpin yang menyeru kepada Islam. Yang keduanya memerintahkan umat itu untuk meningkatkan adalah kecerdasan individual dan kelompoknya. Dia harus paham tentang syariah. Syariah yang diajarkan Allah dan ditetapkan Rasulnya. Dan dia juga harus memahami apa yang menjadikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang ditugaskan memakmurkan bumi ini. Belajar. Sekian hadis memerintahkan kepada kita, tuntutlah ilmu sekalipun sampai ke negeri Cina. Tolakul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mendaki kebahagiaan dunia itu harus dengan ilmu. Man aroda akhirat. Siapa yang mendaki kebahagiaan akhirat harus dengan ilmu. Dan siapa yang mendaki keduanya harus dengan ilmu pengetahuan. Maka ini menjelaskan kepada umat Islam semua, kepada hamba-hamba yang beriman, tidak boleh berhenti belajar itu. Baik belajar agama atau juga belajar yang lainnya, tidak boleh berhenti. Kita harus mendorong diri kita dan anggota keluarga kita harus cerdas, harus paham. Kenapa dengan kecerdasan itu dia bisa menyikapi jalan hidup sebaik-baiknya kita. Dikala sebaliknya kita di dalam kehidupan baik beragama atau kaitannya dengan kehidupan sosial yang lainnya yang tidak dasari ilmu pengetahuan, bahasa lain ikut-ikutan bagaimana ramainya, maka Allah mengingatkan kepada kita, wala taqum laysa laka bihi ilmu. Jangan kamu mengikuti perbuatan-perbuatan yang tidak kamu mengetahui ilmunya. Inna sam'a wa basara wa fu'ada wa afida. Sesungguhnya adalah pendengaran, penglihatan dan akal pikiran kamu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman sedang tempat yang berbahagia. Inilah menjadikan poin buat kita, pentingnya kita belajar sehingga kita ke depan tampil sebagai bangsa, sebagai umat Islam yang pantas, yang dilirik orang lain, tidak direndahkan kita. Kita tidak direndahkan seperti hari ini. Kita nggak perlu mencari siapa yang salah, apa andil kita dalam kesalahan. Kita mulai, kita perbaiki, kita tingkatkan, kita dorong remaja-remaja untuk belajar terus-menerus setinggi-tingginya.
sehingga ke depan dia bisa hidup layak seperti yang lain atau unggul dibanding umat-umat yang lain. Ikhwat iman sedang Jumat berbahagia. Maka kalimat ayat itu menegaskan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu itu membangun kepemimpinan yang dekat dengan yang dipimpinnya, dengan umat itu. Kepemimpinan yang bisa memberikan contoh kepada umat dan juga bisa menjadikan tempat kembali pada ketika umat itu menghadapi masalah. Yang keduanya adalah kepemimpinan yang menyeru terus-menerus untuk bagaimana melaksanakan ajaran Islam, ajaran Allah dan Rasulullah. Yang ketiganya adalah kepemimpinan atau pemimpin yang tidak ada bosan-bosannya, tidak henti-hentinya untuk memerintahkan umat itu belajar dan belajar baik tentang syariat yang diberitakan Allah, dicontohkan Rasulnya, dan juga tentang pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizzul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa ya taqwa wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ikhwati iman sedang Jumat yang berbahagia. Pada yang kedua mengingatkan satu ayat lagi buat kita. Bukankah Allah akan mengangkat derajat hamba-hambanya yang beriman? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ini janji Allah yang harus kita perhatikan. Bahwa kita sudah memiliki keimanan kita sempurnakan kekurangan kita, pengetahuan kita berekonomi, kita perbaiki pengetahuannya, kita berjaga, kita tingkatkan kemampuan berdagang itu seperti apa, kita karyawan kantor, kita guru, kita dosen, kita tingkatkan kemampuan individualnya sehingga kita akan menjadi hamba Allah yang lebih baik dari yang lain. Ikhwati masih dan juga yang berbahagia, maka marilah kita sama-sama memohon kita kepada Allah, berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat 3 ayat 102, 103 dan 104. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma bihi ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa kami ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Kami lalai ya Allah, kami hampa. Apabila maka ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, baik yang masih ada ataupun tak ada. Ya Rahman ya Rahim, Engkau pengasih penyayang. Limpahkanlah kasih sayang kepada kami, pada keluarga kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang satu sama lain saling berkasih sayang. Jadikanlah masyarakat kami masyarakat yang saling kasih sayang satu sama lainnya. Ya Wajah, Engkau pemberi rezeki. Limpahkanlah rezeki yang halal dan barokah kepada kami dan keluarga kami.
Ya Kauni, Engkau Maha Kaya, ya Allah, cukupkanlah dalam hidup kami. Ya Hadi, Engkau pemberi petunjuk, ya Allah, ilhamkanlah pada kami dan keluarga kami, agar kami tetap berjalan dalam petunjuk-Mu, ya Allah. Ilhamkanlah kepada kami agar kami semua mensyukuri segala nikmat-Mu, ya Allah. Allahumma ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.